Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Puji Primastuti. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai ide bisnis. Nah, dan di dalam video ini saya akan menjabarkan kepada kalian semua bagaimana cara mendapatkan ide bisnis berdasarkan sumber-sumber ide bisnis yang ada. Mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Oke, langsung kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Mencari ide bisnis, salah satu kunci kesuksesan memulai suatu usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa ide atau gagasan mahal harganya. Tentunya tidak semua sembarang ide mahal harganya. Tentunya hanya ide yang memiliki nilai komersial saja yang masuk dalam kategori mahal. Sebuah ide akan ditulis dalam suatu rencana usaha atau rencana bisnis yang merupakan langkah awal membangun usaha. Kita lanjut ya. Kita akan membahas mengenai ide usaha atau bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, seperti pasar dan masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Ide merupakan produk berpikir kreativitas yang melibatkan penggunaan indera pendengar, melihat, dan perasa. Interaksi dari ketiga indera ini mendorong daya pikir seorang wirausahawan untuk menghasilkan ide. Sebuah ide bisnis harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis serta masuk di akal. Wirausahaan yang sukses salah satunya mampu menemukan ide melalui berbagai teknik yang ada. Penemuan ide bisnis tersebut diperoleh dari pencarian ide bisnis melalui cara berpikir terhadap suatu hal. Ide akan tercipta jika seseorang memandang sesuatu sebagai hal yang positif sehingga dapat tercipta tujuan yang diinginkan. Sehingga ide usaha atau bisnis yang bagus merupakan faktor-faktor penting atau bahkan merupakan persyaratan untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Terkadang sangat sulit menemukan jenis bisnis yang paling cocok untuk dikerjakan. Ide bisnis bisa datang dari mana saja dan kapan saja datangnya, namun diperlukan kerja nyata jika untuk mencarinya. Nah, berikut adalah sumber-sumber di mana kalian bisa menemukan ide bisnis. Jika Anda ingin memulai bisnis namun masih bingung harus memulai usaha apa, kita bisa kulik satu persatu melalui sumber-sumber yang ada di hadapan kalian ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hobi. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Nah, berikut contohnya. Misalnya, kita atau kalian senang membuat dan memakan kue ataupun cemilan, dan bahkan juga kalian suka memasaknya. Nah, kamu bisa memasuki bidang kuliner dengan menjual menu-menu yang biasa kamu buat menjadi menu andalan dalam bisnismu. Bidang kuliner merupakan salah satu cara atau salah satu banyak peminatnya, apalagi ditambah keunikan dari masakan yang kamu buat, menjadi tambah daya tarik tersendiri untuk bisnis kalian. Nah, selanjutnya yang kedua ada media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Contoh media massa itu seperti sosial media kalian, seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau yang lainnya. Nah, bisa juga dari televisi yang sering kalian tonton, radio yang sering kalian putar, dan atau YouTube yang sering kalian buka-buka juga, atau kalian juga senang membaca majalah. Nah, dimanapun kalian bisa mendapatkan ide bisnis melalui media massa. Contohnya seperti apa?
Media massa bisa kita jadikan sebagai alat untuk mencari ide bisnis apa yang ingin kita jalankan, dengan melihat apa yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat yang bisa kita jadikan peluang bisnis, lalu dimodifikasi lagi dengan kreativitas dan inovasi kita agar menjadi ide bisnis yang utuh, bisa berkembang dan bersaing di pasaran. Misalnya nih, lagi tren banget baju yang oversize atau celana kargo, dan kalian bisa membuat itu menjadi suatu ide bisnis. Kalian bisa mencari first seller yang menjual baju-baju tersebut, lalu kalian jual kembali di e-commerce ataupun di toko offline. Begitu salah satu contohnya. Lanjut ya. Ketiga, ada keterampilan pengalaman pribadi. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan, lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Demikian juga pengalaman kerja yang diperoleh karena jenis pekerjaan yang pernah dan sedang Anda tekuni juga merupakan sumber sangat besar untuk menghasilkan ide-ide bisnis yang tepat. Contohnya, seseorang dengan jenis pekerjaan sudah lama ditekuni memahami betul bidang usaha apa yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan saat itu. Misalnya, pernah membuat sebuah produk yang disukai banyak orang. Hal itu yang kemudian dijadikan sebagai ide untuk membangun sebuah bisnis. Contohnya, kalian pernah bekerja di suatu bidang industri sepatu atau sendal gitu. Nah, kalian juga bisa mendesain dan mengerti bagaimana prosedur dalam pembuatan sepatu, maka kalian bisa lakukan itu menjadikan bisnis kalian, karena kalian sudah memahami apa saja yang diperlukan, apa saja yang menjadi tahapan dalam memulai membuat sepatu itu gitu. Lanjut ya. Yang keempat, ada mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama, tetapi menjadi yang terbaik. Mengamati sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi peluang bisnis. Nah, sebagai contoh, identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. Ide bisnis yang dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada merupakan kegiatan yang paling mudah dan sangat cepat untuk dilaksanakan, dikarenakan tidak memerlukan sesuatu yang baru yang membutuhkan riset dan persiapan khusus. Nah, contohnya nih, misalnya banyak sekali permintaan pasar mengenai produk makeup bibir seperti pelembab atau lip gloss atau lip tint seperti itu, dan kalian mengamati keadaan di pasaran. Ada banyak produk yang memiliki kelemahan, misalnya di dalam bentuk packagingnya yang kurang menarik atau kurang tahan lama, mudah bocor, dan lainnya. Nah, maka kalian bisa menjadikan itu peluang, kalian perbaiki dan memberi inovasi-inovasi baru agar produk kalian menjadi poin plus atau nilai tambah lebih dari produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya. Maka produk kalian bisa bersaing di pasaran, begitu. Lanjut ya. Yang kelima, ada konsumen. Kejelian seseorang melihat kebutuhan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan dijadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Contohnya nih, karena minuman kopi dan boba sedang menjadi sorotan, maka muncullah pebisnis yang menjual minuman ala-ala ditambah dengan kafe atau kedai yang nyaman untuk nongkrong dan instagramable untuk para kaula muda, tetapi tetap asik dan bisa diterima juga untuk semua kalangan. Itu bisa menjadi peluang bisnis
yang besar untuk kalian, karena kalian bisa mengikuti, memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun konsumen begitu. Kita sudah ada di akhir video. Semoga kalian bisa paham mengenai penjelasan saya. Sekian video pembahasan kali ini. Kita sudah membahas mengenai ide bisnis dan cara mendapatkan ide bisnis berdasarkan sumber-sumber ide bisnis yang ada. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.